Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi shutter atau namanya dynamic simulation. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai membuat objeknya, silakan masuk ke menu Windows, ke settings atau preference, masuk ke plugin manager. Nah, sekarang kita aktifkan dulu plugin bulletnya, bullet.mll. Di sini kalau tempat saya sudah checklist tadi, silahkan yang bagi belum checklist di checklist dulu untuk memunculkan fungsi dari bulletnya. Kita masuk ke pembuatan objek. Di sini kita akan mencoba bagaimana membuat suatu objek yang bisa pecah atau meledak. Pertama-tama di sini saya akan bikin objek plan dulu sebagai alasnya atau dasarnya. Kemudian saya bikin satu objek baru lagi berbentuk kotak. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya rename lantainya, saya kasih nama lantainya untuk alasnya. Terus ini saya kasih nama kotak. Seperti biasa, jangan lupa ini di freeze di tiap objeknya, kemudian masuk ke menu edit dan tipe history. Begitu juga lantainya. Nah, jika sudah, dalam materi kali ini kita akan membuat bagaimana objek ini terbagi menjadi beberapa bagian. Caranya ialah masuk ke menu efek, terus masuk ke efek lagi, terus di sini ada namanya shutter. Nah, kita buka settingnya. Nah, cara nyetingnya bagaimana? Kita pilih bagian solid shutter. Kenapa solid shutter? Karena ini bentuknya mesh atau polygon ya. Kalau surface shutter nanti masuknya ke pembuatan objek ini. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini kita milih solid shutter. Kita bisa kasih nama untuk objeknya nanti. Kita kasih nama kotak pecah misalnya. Terus kita atur shotgunnya. Shotgunnya nanti terbagi menjadi berapa bagian. Di sini saya coba memberi parameter 100 ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Jika dikira 100 terlalu banyak, mungkin bisa dibikin 25 atau seperempatnya aja. Di sini saya bikin 100. Untuk post operationnya saya bikin tetap shapes, yang lain tetap sama. Terus di sini triangle-nya saya unchecklist. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah original surface-nya. Mau milih loading, itu nanti fungsinya ialah ketika nanti diproses, objek aslinya akan menghilang atau terhapus. Kalau kita pilih hide, objek aslinya masih ada, tetap ada, akan tetapi ke hidden atau tersimpan sementara. Nah, untuk di sini, maksud saya yang noting itu masih tetap ada, hide itu terhidden, kalau delete itu terhapus. Nah, di sini saya milih hide aja biar tetap ada tapi tetap ke hidden. Kalau udah bisa di create dan tunggu prosesnya. Mungkin dalam proses ini agak lama ya. Oke, masih menunggu. Nah, sekarang kalau kita lihat di tabel outliner, di sini akan bentuk tabel baru, yaitu kotak pecah, dan di dalamnya terbagi beberapa objek. Kalau kita seleksi satu-satu, di sini bisa dipisah-pisah. Seperti itu kira-kira.
Sebelum lebih jauh, jangan lupa di save projectnya. Kita kasih namanya dynamic simulation untuk jaga-jaga ketika kalau suatu waktu project kalian nge-crash, karena dalam pembuatan 3D hal tersebut sering terjadi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke menu effect. Jika sudah masuk, buka tabel bulatnya. Nah, untuk lantainya kita kasih fungsi. Di sini ada fungsi namanya passive rigid body. Sama seperti simulasi kain, dalam simulasi dinamik ini ada namanya passive rigid body. Karena lantainya kita bikinkan pasif, kita pilih passive rigid body atau pilih icon nomor 3 di tabel bulatnya ini. Nah, jika udah akan muncul namanya bullet solver. Nah, kemudian kita akan memberikan fungsi gerak atau fungsi dinamik pada objek kotaknya ya. Seleksi ininya, grupnya, kemudian bulat, masuk bulat lagi, pilih rigid set. Nah, jika berhasil, ketika kita play, maka objek tersebut akan bertaburan memecah ya. Nah, ini adalah animasi defaultnya ya. Jadi ketika kita kasih perintah atau fungsi rigid set tadi, maka hasil animasinya akan seperti ini. Dan tentu saja ini masih bisa kita setting. Masuk ke bullet solvernya, silakan masuk ke atribut editor. Nah, di sini bisa kita atur gravitasinya arah mana, terus Y-nya magnitude-nya seberapa untuk parameternya, terus Y direction-nya juga bisa kita atur. Misalnya Y direction-nya kita bikin ke arah X misalnya, dengan parameter Y magnitude-nya 40. Nah, ketika kita play, kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Nah, karena ledakannya default, kita akan coba setting lagi. Kita buka kotak pecah, set initial state-nya. Nah, sekarang kita atur collision atributnya. Nah, karena ini defaultnya box, kita coba bikin hole. Hole itu seperti apa? Kita coba play. Nah, dia akan memecah sesuai dengan bentuk objeknya. Jadi dia bukan meledak tapi berjatuhan gitu, seperti ambruk gitu. Kalau tadi kan meledak berkeping-keping, kalau ini ambruk. Nah, sekarang kita coba kasih collision shape marginnya dengan parameter 1, kira-kira jadi seperti apa. Nah, dia akan meledak seperti itu. Itu hampir sama seperti sebelumnya ya. Nah, jadi bisa diatur parameternya, kira-kira ambruknya seberapa jauh terpentalnya. Nah, yang lainnya seperti apa? Misalnya kita pilih spear nih.
Kira-kira nanti jadi seperti apa? Nah, dia hampir sama seperti awal ya, cuman ini membentuk lingkaran. Blok kapsul seperti apa? Nah, karena bentuk sphere kapsul dan cylindrical ini hampir sama, kemungkinan bentuk ledakannya atau perpecahannya hampir sama ya. Mungkin bedanya adalah jaraknya atau pentalannya. Kalau di sini saya milih hole aja. Saya kasih parameter 150. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang perlu diatur lagi adalah gravitasinya. Nah, biasanya bisa kita atur lagi untuk waktu mulainya, start time-nya. Misal kita mau mulai di frame 50, ya kita bisa atur di frame 50. Misal di frame 50 dia baru meledak atau terpecah gitu, itu juga bisa. Ini saya tetap bikin frame 1 aja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kan bisa coba-coba nih, misal pakai default mesh-nya dikasih parameter 50 misalnya. Dari 1 menjadi 50. Nah, nanti jadi seperti apa? Saya kira seperti ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya untuk pengaturan yang lainnya. Nah, jika ledakannya atau pecahannya sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, sekarang kita masuk bagaimana nge-save gerakan ini. Nah, jika sudah berhasil meledak seperti ini, silahkan kalian export cache-nya, geometry cache. Kasih nama kotak meledak misalnya. Turket direktorinya di mana? One file time slider export. Nah, jika berhasil, ini bisa kalian duplikat, terus di hidden yang aslinya, terus kalian coba importkan. Apakah berhasil? Dan berhasil. Dan yang lainnya bisa kalian hapus atau delete. Ini juga bisa di rename. Dan jadinya seperti ini. Dan tentunya ini bisa kalian kasih material ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, mungkin sekilas untuk materi dynamic simulation. Untuk perkenalan dynamic simulation dasarnya seperti ini. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya yang lebih expert lagi. Mungkin untuk materi ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.